Kembali di Misteri Malam, percaya atau tidak misteri menjelma. Malam ini kita akan menyelami sebuah kisah nyata yang dialami oleh seorang pria, yang mana dia adalah seorang sobat mistis. Sebut saja namanya adalah Kak Bima ya, yang mengalami kejadian aneh saat ia tak sengaja tertidur di gudang tempat kerjanya. Pengalaman ini bukan sekedar mimpi biasa, melainkan sebuah realitas paralel yang jadi penyebab terjebaknya ia di dimensi lain. Ceritanya bermula pada bulan lalu. Kala itu Bima sedang bekerja di sebuah gudang di tempatnya bekerja, yang mungkin adalah sebuah gudang yang sudah lama tak terpakai atau memiliki suasana yang cukup sunyi. Meskipun awalnya ia tak berniat untuk tertidur, rasa lelah yang menghampiri tubuhnya setelah seharian ia berkegiatan dan juga beraktivitas membuat kelopak matanya ini terasa berat dan mengantuk. Perlahan ia pun terlelap dan tanpa disadari jatuh ke dalam tidur dengan tumpukan barang dan juga aroma khas gudang tua. Bima pun terbangun, namun ia merasa bahwa ini bukan dunia nyata. Ia merasakan dirinya terbangun di tempat tidur yang sama persis, yaitu di dalam gudang tempat ia tertidur tadi. Namun mimpi itu terasa begitu nyata. Setiap detailnya seperti suara, setiap sensasinya itu begitu jelas, seolah ia benar-benar ada di sana. Di dalam mimpi itu, Bima ini melihat ada 3 orang temannya, sehingga totalnya itu ada 4 orang di sana ya sobat mistis, termasuk dirinya. Sedang sibuk membersihkan barang-barang. Mereka tampak ingin memindahkan tumpukan barang-barang tersebut ke luar gudang, bekerja dan beraktivitas seperti biasanya layaknya mereka berkegiatan sehari-hari. Secara otomatis Bima ikut membantu mereka. Pekerjaan itu berlangsung sangat lama hingga sore menjelang. Anehnya, dalam mimpi itu, Bima tidak terpikir sama sekali untuk melihat jam atau menanyakan waktu. Hari itu pukul berapa? Fokusnya saat itu hanya pada pekerjaannya yang tak kunjung usai, serasa sangat panjang. Dan setelah ia bekerja selama berjam-jam, akhirnya semua barang-barang hasil kerjanya pun berhasil dibereskan. Namun, keanehan mulai terasa ketika teman-temannya menunjukkan gelagat yang cukup aneh, berbeda dari biasanya. Mereka sama sekali tidak ingin diajak pulang, meskipun hari sudah sangat sore dan suasana di luar pun sudah mulai berubah menjadi gelap. Bima pun masih ingat betul suasana itu, seperti langit yang tiba-tiba mendung, pertanda akan hujan turun, dan senja yang sudah mulai beranjak menuju waktu maghrib. Sementara Bima mulai merasakan keganjilan, teman-temannya justru terus tertawa sangat riang, seolah tak ada beban dan tak peduli dengan waktu yang semakin larut. Di titik ini, perasaan Bima mulai tidak enak. Firasat buruk merayapi benaknya, menyadari ada sesuatu yang tidak beres dengan teman-temannya itu. Tiba-tiba, entah dari mana asalnya, 2 orang biarawati muncul di hadapan mereka. Mereka mengenakan pakaian biarawati yang lengkap, berdiri tenang di hadapan mereka dengan suasana gudang yang muncul sudah remang-remang. Tanpa basa-basi, salah satu biarawati itu langsung berkata kepadanya dengan nada yang cukup mendesak. "Wes mas, sampean pulang cepetan." Yang dalam bahasa Indonesia berarti, "Sudah mas, kamu pulang aja, cepat." Bersamaan dengan itu, biarawati yang lain pun menyerahkan sebuah
kunci gerbang belakang ke hadapannya. Disinilah Bima benar-benar sadar bahwa ada sesuatu yang tidak beres dan ia harus segera pergi dari tempat itu. Dengan perasaan yang cukup bergejolak dan juga campur aduk antara takut dan juga terkejut, Bima langsung mengeluarkan sepedanya dari dalam gudang. Saat itu ia hendak menutup gerbang. Kejadian mengerikan yang tak pernah ia lupakan pun tiba-tiba terjadi. 3 temannya tadi yang ia kenal cukup dekat tiba-tiba berubah wujud menjadi makhluk-makhluk yang sangat menyeramkan dan cukup menjijikan. Bima masih ingat betul wujud mereka seperti apa. Mereka terlihat seperti orang tua yang sangat keriput, kulitnya kendur dan juga pucat, dengan bola mata hitam pekat yang memenuhi mata sepenuhnya, tanpa bagian putih ataupun iris, memancarkan aura yang cukup gelap. Makhluk-makhluk ini dengan langkah cepat, tiba-tiba dengan suara yang berderap, langsung berlari ke arah Bima yang masih berusaha untuk menutup gerbang. Untungnya 2 biarawati yang tadi muncul dengan cepat menghalang dan menahan laju makhluk-makhluk itu, seolah-olah berusaha untuk melindungi Bima, sambil berteriak menyuruh Bima untuk cepat mengunci gerbang dan pergi dari gudang itu. Dengan sisa-sisa tenaga dan ketakutan yang melanda, Bima berhasil mengunci gerbang rapat-rapat. Ia segera menyalakan sepedanya dan langsung tancap pedal gasnya, melaju secepat mungkin meninggalkan gudang itu. Tak lama setelah ia melarikan diri, Bima pun terbangun dari tidurnya, tersentak kembali ke dunia nyata. Ia masih berada di gudang tempat kerjanya, namun kali ini ia sudah benar-benar sadar ada di dunia nyata dan terbangun. Pengalaman itu begitu nyata, meninggalkan jejak ketakutan yang mendalam, seolah ia baru saja lolos dari jebakan di dimensi lain. Bima juga tak yakin apakah itu hanya mimpi buruk ataukah sebuah peringatan dari alam gaib yang ingin menyelamatkannya dari sesuatu yang lebih berbahaya di gudang tempat ia bekerja itu. Yang jelas, kejadian itu membuatnya tak pernah lagi tertidur sembarangan di gudang tersebut. Bagaimana? Sudah cukup membuat merinding? Jangan tenang dulu Sobat Mistis, karena setelah ini akan ada kisah lain yang lebih di luar nalar. Masih dalam kisah dari kiriman Sobat Mistis. Jangan kemana-mana, tetap di Misteri Malam. Percaya atau tidak, misteri menjawab.